Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak masing-masing merayu mencari posisi di hadapan orang tuanya, kan gitu. Kan nanti timbul masalah. Dan masalah itu bisa sampai kepada taraf pembunuhan. Karena ingin warisan dikuasai seorang anak membina saudaranya. Ada nggak cerita semacam itu? Kenyataannya juga ada. Itu surat Al-Baqarah, cerita panjang lebar. Ayat terbanyak, 286 ayat. Cerita tentang Al-Baqarah. Baqarah itu apa? Sapi betina. Kenapa sapi betina? Kenapa sapi betina? Jadi ada mayat di perbatasan. 86 itu, cerita itu surat Baqarah. Ada mayat di perbatasan. Dasar Yahudi, ya kan? Akhirnya pasti orang sana pelakunya, kata orang sana, pasti orang situ pelakunya, ribut. Mayat ini gimana? Wah, kita punya nabi nih, ada si Musa tuh. Moses ini. Nah, gitu kan. Ini mayat nih gak ada saksi sama sekali nih. Ini siapa yang membunuhnya? Kamu kan nabi, ngomonglah sama Allah biar ada penyelesaian. Nah, biar ada penyelesaian. Betul nggak? Betul. Ya sudah, kamu cari sapi betina. Kamu ngeledek kami ya. Loh, katanya minta solusi. Dikasih solusi. Sebelum menyembelih sapi betina, nanya, kamu ngeledek saya ya? Memang kalian di Yahudi. Tadi minta solusi, dikasih solusi nanya. Nyari sapi. Nyari. Balik lagi. Sapinya yang bagaimana? Kayak gitu kan? Berapa kali itu? 8 kali. Hah? Enggak. Satu masalah mendatangkan 8 pertanyaan, 8 kesusahan gara-gara suruh nyembelih sapi, kemudian dia rewel, akhirnya 8 pertanyaan, 8 kesusahan. Bani Israil ini. Sapinya sapi apa? Pertama kali antad bahu baqarah. Terus? Nah, kamu ngeledek kamu. Apa hubungannya sapi sama mayat kan gitu? Katanya nyari solusi. Saya nabi dikasih tahu oleh Allah mengetes kalian itu nyembelih sapi. Ya sudah kalau gitu kalian nyelesaikan sendiri. Oh iya. Boy, kamu nabi kok. Ya udah. Sapi apa? Pertama jawabnya suruh nyari sapi apa? Kalau ulana robbaka yubayyilana. Mahi dulu. Jenis apa? Ya sudah. Pertama disuruh nyuruh sapi betina. Yang tua apa yang muda? Yang tua, yang udah 2 kali, 3 kali ya, sudah 3 kali. Yang tua apa yang muda? Tidak tua dan tidak muda. Loh, berarti yang sedengan ya? Iya. Yang sedengan itu banyak. Kan? Bagaimana? Iya, masih banyak nih. Banyak nih yang sedengan, yang macam mana? Udah. Yang belum pernah digunakan untuk ngangkat air, belum pernah digunakan untuk bajak sawah. Oh ya, kami sudah dapat nih. Terus apa warnanya? Oh, sudah dapat nih nggak untuk bajak ini. Oh, warnanya sofro. Warnanya kuning emas. Iya, kuning emas. Nggak ada sebani Israel 700.000 orang nyari sapi nggak ketemu. Hanya satu-satunya sapi milik anak yatim piatu. Dan dibelinya itu berpuluh-puluh kali lipat dari harga yang semestinya. Mau dicuri nggak mungkin, kita kan keturunan Nabi, masa nyuri? Udah beli aja kaduk gengsi kan. Diapain? Sembelih. Nah terus apa hubungannya dengan mayat? Ambil lidahnya. Ada yang mengatakan ambil lidahnya, potong. Gebukan sama yang mati tadi itu. Gebukan. Plok. Aduh, hidup lagi. Jadi digebuk sama apa itu? Wah, hidup ceritanya tuh. Siapa yang bunuh kamu? Ini bocah iki. Yang bunuh keponakannya sendiri dengan maksud ingin mengambil alih waris. Nah, itu kan. Nah, seumpamanya nggak ada nabi itu gimana? Nah, makanya di sini seandainya ya la yu'tun nasu bidakwahum. Seandainya manusia itu diperturutkan tuntutannya itu. Lada ari jalun amwala qaumin wa dima'ahum.
pasti akan ada banyak terjadi pengambilan harta dengan kedoliman atau pembunuhan. Saya dulu pernah curi, apanya? Sepeda motornya, siapa yang nyuri? Kayaknya orang itu, kayaknya. Sudah ambil. Ya memang begitu. Nah, sekarang kan terjadi kan, tembak ini, bukan ini baku tembak kan gitu kan. Yang 5 meleset terus, yang ini kena terus gitu kan. Aneh kan? Nah, makanya kan ini diambil ini agama Islam ini solusi. Sumpah bagi terdakwa, kemudian yang mendakwa harus membawa saksi, gitu. Harus ada saksi, harus ada barang bukti, gitu. Sudah didatangkan. Karena kalau manusia seenaknya sendiri gitu. Ini dari sini dulu, nanti ada penjelasannya nih. Jadi sudah gamblang ya, Nabi Musa tadi seperti itu ya. Masalah itu apa sih keponakan itu? Kok segitunya sampai pengen harta pamannya, sampai dibunuh, mayatnya dibuang, menimbulkan fitnah enggak? Iya. Orang itu tuh yang bunuh kampung sebelah. Wah, enak saja. Orang itu biasanya yang kan sekarang kan begitu kan musim-musiman kan. Kampung satu dengan yang lain kan. Saya aja waktu kecil gitu. Kalau lewat di bloknya orang lain itu suruh mencet, tahu mencet? Jinjit jalannya. Kalau tumitnya napak dilempar pakai lempar rame-rame gitu. Jadi kalau lewat kampung situ harus mencet. Orang sana juga begitu. Kalau dilewat kampung kita harus jinjit. Jinjit kalau 10 meter nggak mau. Ya kayak dikarak gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya napak lari ya sudah. Salah satu cara ya, satu-satunya cara ya kaki 1000 itu, langkah 1000 itu. Lari, pontang banyak cuma dilempari. Memang sudah kesepakatan itu. Ya kamu dengan kampung padahal kan satu keturunan, satu suku kan. Ya tapi gitu. Jadi watak manusia itu ba'duhum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila in. Kamu di muka bumi nanti musuhan satu dengan yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kamu tempat tinggalmu sementara di muka bumi. Sementara hidup ya. Wa mata'un ilahin, dan kenikmatannya juga ada batas durasi waktunya. Jadi ini tuh dipakai oleh siapa nih? Stephen Mark. Siapa tuh? Yang punya ini Android ini. Yahudi, orang muda yang kaya raya. Ah iya. Mark Zuckerberg ya. HP ini bagus, bisa berfungsi enggak kalau ada paketnya? Enggak, sama aja gitu kan. Gitu kan? Punya paket enggak ada HP-nya bisa enggak? Nah, bisa juga. Nah, gitu. Jadi hidup di dunia itu punya durasi. Ya sampai jebol-jebol dipakai, tapi giliran nanti kalau udah habis biasanya kan gitu kan. Mana ruko yang nggak dikunci, mana ayamnya nggak ada tutupnya. Kan gitu kalau orang sudah gelap mata, aku pengen paket, sampai-sampai kan terjadi. Nah, itu pembunuhan terjadi, ya perundungan terjadi, macam-macam gitu. Udah? Ini agama tidak menafik kalau memang ada masalah, ada pembunuhan, ada pencurian, tapi kan ada solusi. Karena memang watak dasar manusia seperti itu, dia punya nafsu. Tuh postingannya udah dibaca belum tuh? Kalau malaikat itu nggak bisa baca Quran. Belum? Oh iya. Iya kan? Malaikat nggak punya nafsu, makanya nggak bisa baca Quran. Jadi dia itu hanya punya kesempatan mendengarkan bacaan dari manusia. Ada. Ya, manusia itu punya nafsu. Nafsu itu kan bekerjanya karena keinginan, karena kehendak, karena kebutuhan. Malaikat punya keinginan nggak? Nggak ada. Kebutuhan? Nggak ada.
Jadi nggak peduli dia itu mau pertalite seliternya itu 20.000 atau 100.000, dia terbang aja gitu. Nggak perlu mikirin beras mahal, nggak perlu ada paceklik, nggak ada. Dia tidak punya. Tapi Bapak kesini mikir-mikir nggak Pak? Oh minyak sekarang berapa coba? Harga tuh nggak masalah, yang penting bisa beli. Masalahnya tuh itu, bukan harganya. Punya uang apa tidak? Setuju ya? Ya udah. Seandainya ya, pertalite harganya 500. Kalau nggak punya uang bisa beli nggak? Nah, harga 25.000, duitnya 10 juta. Bisa beli nggak? Jadi sekarang itu jangan mengeluh, tapi meningkatkan. Nah, setuju nggak Pak? Ini meningkatkan penghasilan. Jangan mengurangi kebutuhan. Biasanya makan nasinya 1 piring, setengah piring. Oh, malah nggak bisa kerja. Penghasilan yang ditingkatkan, setuju ya Pak? Bukan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau banyak mengeluh. Saya setuju kalau bensin itu harga 30.000 seliter. Iya setuju. Jadi kita ini nanti impor TKI, tenaga kerja Italia, tenaga kerja Inggris masuk ke sini semua. Oh, di Indonesia itu harian itu aja 600.000 sehari dodos. Oh, ke sini semua ya kan? Iya. Ya, tapi gitulah kan, semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengendalikan harga-harga. Bukan manusia, bukan tim ekonomi, bukan, nggak ada. Manusia itu nggak bisa mengendalikan harga, nggak bisa bikin kota. Kota saja yang bikin itu Allah. Kalian percaya baca dalam Al-Quran itu. Yang membuat kota, yang membuat kampung, yang membuat desa, yang membuat bumi juga Allah. Yang membuat otak manusia senang duit siapa? Allah itu. Udah nggak usah pusing-pusing. Setuju Bang Yal ya. Harus meningkatkan penghasilan. Jangan mengurangi kebutuhan. Bahaya. Nanti orang Yahudi bisa beli rudal, kita KTP aja nggak punya. Gitu. Yang penting itu meningkatkan penghasilan biar bisa beli yang mahal-mahal. Ya bisa kita beli yang mahal-mahal, yang luk-luk itu bisa dibeli ya gitu. Ya tentu sesuai dengan keadaan masing-masing kan. Ini jadi nih ya. Jadi ini saya bacakan lagi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini merupakan salah satu kaidah penting tentang hukum syar'i. Hukum syariat maksudnya. Sementara itu Syekh Islam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan hadis ini merupakan salah satu pokok hukum Islam dan referensi kuat ketika terjadi persengketaan. Ya, mesti terjadi persengketaan. Janganlah lagi sama orang lain. Kadang-kadang suami istri yang tadinya menikah sudah 30-40 tahun terjadi persengketaan. Mungkin karena saling tuduh, di sini selingkuh sini. Karena ada pihak keberapa? Pihak ketiga apa keempat? Gitu. Ya, kompor-kompori kan. Dalangnya ya setan. Siapa dalangnya? Setan. 100% setan. Kadang-kadang setan itu menggunakan ya orang yang lebih ganteng, orang yang lebih kaya gitu kan. Gak percaya kalau setan yang main-main? Mana buktinya? Itu surat Al-Baqarah ayat 101 102. Hah? Iya taba'u ma tatlu sayatin. Setan, maksudnya setan itu. Ya setan itu kalau udah putus asa menggunakan orang lain, menggunakan harta, menggunakan angkara murka, menggunakan sakwa sangka, seperti itu. Menggunakan orang munafik, menggunakan orang musyrik, menggunakan orang fasik, gitu. Kalau sudah buntu ya seperti itu. Jadi terjadi persengketaan, mungkin, sangat mungkin terjadi persengketaan. Karena tadi, manusia hidup itu pasti ada masalah. Ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Contoh, sebagai anak punya orang tua enggak? Nah, seharusnya anak itu dididik, dicukupi kebutuhannya, dibiayai oleh orang tua. Kenyataannya orang tuanya enggak mampu. Timbul masalah enggak? Masalah. Kawan-kawanku yang kaya-kaya punya HP, aku enggak punya. Nah, jadi seharusnya kan orang tua saya itu membelikan, ternyata tidak membelikan. Kata anaknya sehingga tercebur kata orang tuanya,
anak itu harusnya nurut sama orang tua, taat sama orang tua, membangun untuk orang tua. Sudah tahu orang tuanya kere, kok minta yang mahal-mahal? Timbul masalah enggak? Nah, jadi saling tuntut menuntut itu ada. Jadi suami itu harusnya tanggung jawab, seharusnya menjaga istri. Ini kok malah, nah gitu kan, masalah itu ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad ada selalu dirundung masalah. Hanya Rasulullah itu orang yang dekat sekali dengan Allah dan orang yang sangat soleh, sehingga selalu mendapatkan solusi, dan solusinya itu menjadi syariat. Ya bayangkan kalau Nabi Muhammad nggak ada masalah, lah kita niru Nabi siapa? Gitu kan? Gimana cara nirunya? Nabi Muhammad pernah diracun orang. Pernah nggak? Pernah diracun. Sampai kawannya istri itu mati itu. Kemudian dia dibunuh. Rasulullah enggak. Daging itu ngasih tahu, saya beracun. Akhirnya dimuntahkan lagi. Dan sejak saat itulah Rasulullah sakit. Sampai 3 tahun sampai meninggalnya. Rasulullah juga pernah berkata, sejak aku diracun oleh anak Yahudi itu, urat-urat tubuhku serasa banyak yang putus. Itu kan? Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijrah. Rasulullah itu wafat tahun 10 Hijrah. 3 tahun setelah diracun itu. Memang urat-uratku banyak yang putus setelah diracun oleh perempuan Yahudi. Perempuan Yahudinya setelah meracuni Rasulullah itu ditanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Saya nggak iseng-iseng, saya sengaja ngeracun engkau. Loh kok gitu? Iya. Seandainya engkau itu nabi utusan Allah, pasti Allah itu ngasih tahu engkau. Karena nggak mungkin kekasihnya dicelakai. Sekarang saya yakin bahwa engkau itu utusan Allah, dan dalam riwayat itu disebutkan Yahudi tadi bersahadat gitu. Tapi karena sudah membunuh, maka dia harus dibunuh balik, harus dikisos gitu ya. Nah, kalau ini saksinya banyak, ya kan? Dia mengaku juga. Kosakata hadis mufrodat, vocabulary. Yuk tonas diberikan tuntutan kepada orang yang menuntut. Asal ada nuntut dilayani, itu ribut dunia ini. Di situ fungsinya ada hakim, ada jaksa, ada polisi sebagai pemegang kekuasaan. Negara ini kan dibagi 3 kekuasaannya kan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif mulai presiden sampai RT. Ya. Eksekutif tuh pemerintahan tuh. Kemudian yang kedua legislatif, wakil rakyat, DPD, DPR dan seterusnya. Kekuasaan negara itu ada 3 itu. Mereka memproduksi undang-undang, peraturan, produksi itulah. Mereka itu memang dijadikan wakil itu untuk membuat peraturan. Terus ada yudikatif. Siapa dia? Kejaksaan, kehakiman, kepolisian. Mungkin juga ada yang bawa-bawanya itu ya kayak Ansip, Satpol PP kan gitu kan. Ya ngomong peracaannya lah gitu ya. Jadi kekuasaan negara itu terbagi 3 itu tadi. Maka kali ada seorang nuntut gitu, nggak bisa kata Rasulullah. Niscaya banyak orang yang menuntut harta dan jiwa yang lain. Karena itu orang yang menuntut harus mempunyai bukti. Yang nuntut itu harus punya bukti. Sedangkan orang yang menyaksikan harus bersumpah. Orang yang menyangkal itu harus bersumpah. Jadi yang nuduh siapa? Kalau nuduh, saya umpamanya nuduh dulu itu berbuat dolim. Apa mengukur patok saya umpamanya, batas tanah saya 1 jengkal. Ya, mana buktinya? Ya ini buktinya ternyata di sini. Betul di sini buktinya? Iya. Kemudian di sini kan ada disebutkan lakinal bayinah. Bayinah itu penjelas, bukti. Ada saksi, ada bukti. Siapa yang saksinya? Oh, yang jual tanahnya. Betul tanahnya sini? Iya. Mana saksinya? Harus didatangkan saksi-saksinya gitu dari awal itu. Itu masalah tanah. Kemudian yang dituntut siapa? Nih si B ini. Betul kamu melakukan ini? Enggak.
bersumpah dulu demi Allah. Mengapa dalam sekarang itu diangkat Quran kalau orang Islam, kalau orang agama lain mungkin kitab yang lain kan gitu kan. Kemarin yang nggak punya kitab ya pokoknya sumpah gitu, dengan sumpah terus bersumpah dia. Kalau nggak punya agama mungkin sambar geledeng atau celaka 7 turunan atau gimana lah gitulah kan, sumpah itu kan. Wal yaminu alaman ankaro, ya gitu, jangan seenaknya sendiri karena aturan itu udah boleh dibuat-buat karena ada peraturan syariat yang hukumnya dari Allah melalui Rasulullah, kemudian juga ada hukum positif atau di dalam hal ini ada hukum wad'i, hukum kesepakatan yang tadi itu yang diproduksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan DPD itu apa singkatannya? Yang perwakilan daerah dan seterusnya gitu. Mereka mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Jadi keadaan suku-sukunya, keadaan sosialnya, geografisnya kan beda dengan orang-orang kota peraturannya gitu. Mereka makanya didatangkan itu untuk membuat peraturan agar aman hidup ini, agar punya tata tertib, agar teratur, yang melanggar harus ada sanksi. Kemudian yang baik harus ada apresiasi. Hadiah gitu. Bidakwahum, dengan tuntutan mereka tanpa bukti yang menguatkan. Kata ad-dakwah berasal dari kata adua yang artinya menuntut atau meminta. Jadi makanya doa itu artinya gitu meminta atau menuntut. Yang dituntut siapa? Kalau orang berdoa ngangkat tangannya dulu biasanya Allah kan. Ya Allah, saya melarat nih, kasih harta, saya sakit, sembuhkan. Kan gitu kan? Saya jomblo, cepat dapat datangkan jodohnya. Gitu kan. Menuntut, meminta, memohon. Jadi ya jangan dipermudah itu. Boleh seperti itu. Karena aturan itu tetap aturan. Ya meskipun itu aturan adat yang sudah disepakati, ya mestinya orang itu membuat peraturan sudah berpikir terlebih dahulu untuk memikirkan sebab akibatnya. Dan aturan apa saja sebenarnya itu baik kalau ditaati itu kan. Hanya kalau peraturan manusia kebanyakan itu biasanya peraturan berdasarkan hawa nafsu. Jangankan orang baik. Kira-kira ketika seseorang atau 3 orang mau nyuri motor, ada peraturannya enggak? Kamu pemantau, kamu bagian nyongkel, kamu bagian teriak kan gitu kan. Kan gitu kan diatur kan, teratur enggak? Iya. Meskipun seorang diri, keluarganya saya mau nyuri itu akan biar selesai, biar apa? Sukses. Ya ada sama keluarga. Iya, ada yang begitu. Bahkan sesama penjahat sendiri nanti kalau apa udah dapat bagiannya harus adil ya, seadil-adilnya. Oke, siap. Kalau nggak adil marah nggak? Marah itu, harus adil pokoknya, harus sama rasa sama rata, saling tolong menolong kita. Ini padahal nyuli itu. Tolong menolong sambil itu ya seperti itu. Ya maka di dalam kebenaran itu harusnya lebih semangat lagi. Kan terjadi di masa Rasulullah itu. Ini buri Rasulullah kok nggak enak ya Rasulullah, hari-hari dikejar-kejar orang, diburu, diperangi, difitnah, dipenjarakan, disiksa. Bahkan sampai peperangan itu ada yang terbunuh. Kalau kamu dalam kebenaran terbunuh, jangankan kamu itu, orang kafir juga terbunuh. Mereka juga merasakan sakit. Mereka juga merasakan sakit, mereka juga. Pokoknya peradaban ini akan dibangun dengan tengkorak manusia dengan darah yang bercucuran gitu. Orang baru lahir aja kita bersimbah darah, bener enggak? Oh enggak Ustadz, saya dioperasi cesar sama aja, cesar juga. Ketika itu kan mengeluarkan darah enggak? Yang mengeluarkan darah. Ini jadi semacam peraturan seperti ini hadisnya dalam agama ini. Makanya jangan suka nuduh-nuduh ya. Sampai-sampai begini, adab ini adab. Nabi Isa alaihissalam itu menyaksikan orang nyuri sesuatu, mencuri. Sini kamu, kenapa kamu mencuri? Enggak, saya enggak mencuri demi Allah.
gara-gara ngomong demi Allah, oh kalau begitu engkau benar karena kau menyebut nama Allah, yang dusta itu mata saya. Nabi bisa. Ya karena kalau yang dulu saksinya siapa? Harus ada saksi. Harus ada bukti. Oh ya saya. Ya, asal duduk. Kalau kita kan enggak. Asal ketahuan satu orang langsung main keroyok aja kan. Bermak gitu. Bak belur kan. Itu dalam agama itu ada aturan. Bahkan sekarang kan aturannya aneh lagi, orang dibegal, kemudian duel, begalnya mati, yang dipenjara yang wah ini negara antah berantah ini. Ya memang begitulah, saksinya siapa gitu. Hanya tetap harus diadili, dalam agama dibenarkan itu. Diadili itu benar enggak? Iya, jangan-jangan modus. Saya pura-pura dirampok, saya pura-pura dibegal aja. Padahal ada udang di balik rempeyek, memang niatnya mau menghabisi orang. Bisa nggak kayak drama-drama India itu? Bisa saja terjadi. Dan tidak berlebihan kalau menurut saya itu. Yang penting harus ada saksi, harus ada bukti. Ya terus yang terdakwanya biar ngomong gimana, orang udah mati kan? Udah ditembak atau udah duel kan? Ya memang harus ya, tapi kalau sampai di penjara pun ya karena ya harus ya secara syariat itu benar gitu, paham nggak? Iya, nanti setelah itu kan ada proses hukum itu. Setelah ada hukumnya kan ada sikap terhadap hukum itu. Amerika saja yang tidak berdasarkan hukum agama, hukum Islam itu. Ada seorang anak sudah 3 hari nggak makan ibunya itu. Cuma nyokar-nyokar dia sampah. Dia sampahnya sudah diangkut sama mobil itu kan. Sampahnya diangkut sama mobil-mobil itu. Jadi sampah nggak ada itu. Akhirnya anak tadi masuk ke swalayan itu nyuri makanan. Nyuri makanan, ditangkap. Apa kata hakimnya? Polisi yang membawa dia. Seluruh karyawan yang di mana itu? Supermarket itu. Dan petugas pemerintahan yang ada di situ didenda semua. Dendanya untuk anak ini. Itu Amerika, belum lama kejadiannya itu. Viral tuh. Belum lama kejadiannya itu. Iya, seluruh pengunjung yang ada di situ didenda semua. Kok tega-teganya gitu. Udah tahu nih sudah. Ditanya udah berapa hari ya. Kami kelaparan sudah 3 hari karena sampah-sampahnya sudah diangkut sama mobil itu. Jadi kami ngambil sisa makanan di restoran apa tuh nggak ada kan gitu kan. Sampai orang seperti itu. Jadi meskipun bersalah ya ditentukan dulu kesalahannya. Tetapi setelah itu ada sikap terhadap hukum. Moral itu ya lebih diutamakan. Ya karena gampang saja bersalah penjara ya, dianggap bersalah gitu. Lah kalau tidak salah, makanya kata Umar bin Khattab itu lebih baik membiarkan orang itu bersalah daripada salah dalam menetapkan hukum. Biarkan dulu sampai jelas kesalahannya, harus diproses juga. Daripada ketika kita salah dalam menentukan hukum, karena itu lebih bahaya lagi. Saya kan narkobanya cuma nyicip 1 seruput gitu. Lah bandarnya kok malah dibiarkan saja. Nah gitu kan. Ya, karena salah kan saya yang keronco-keronco begini hukumannya besar. Orang-orang itu nggak dihukum. Jadi makin bahaya nggak? Makanya ketika di penjara cari kawan. Makanya setelah di penjara jadi pandai kan. Nah itu masalahnya. Tidak segampang itu. Maka agama ini ngasih solusi. Oke, diberesi biar jerah dihukum. Biar ada kesempatan bertobat, diberi kesempatan untuk bertobat. Agama ini kan solusi. Aduh saya banyak dosa nih. Pak Hakim, apa dosamu? Sudah berzina. Kamu mau tobat? Ya sudah, dirajam. Dirajam itu dikubur, lihat kepalanya aja. Satu orang tuh ambil batu sebesar tangan ini dilemparkan. Tepluk sudah itu. Apa? Iya sakit juga kalau banyak orang kan. Karena pernah terjadi di masa sahabat itu, begitu dilempar, aduh. Padahal dia maunya saya berzina mau tobat ini, dilempar lari dia, lari 3 hari baru ketemu. Rupanya sembunyi di dekat bukit gitu. Oh ini orangnya itu. Ampun, katanya mau tobat ya tapi sakit. Ya, makanya biar nggak sakit jangan lari. Lari orang kuat kan jadi lompat dari tanah. Lari. Ya karena pengen tobat akhirnya kan mungkin ecek-ecek nimbunnya juga kan.
Wah, tahu begini pakai ekskavator kan madetannya itu. Jadi seperti itu ya. Nggak boleh kita asal tuduh. Harus ada saksi, harus ada bukti. Dan kita tidak boleh main hakim sendiri, harus rame-rame. Enggak begitu maksudnya, harus ada. Ya maksudnya harus ya punya kapasitas lah kan. Dalam hal ini ya kehakiman, kejaksaan, kepolisian itu kan. Kayak kalau ada sekitar ya orang yang dituakan, yang ditokohkan gitu. Ya, syukur-syukur bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dahulu kan. Kalau meja hijau itu alternatif terakhir gitu, apalagi masalah denda gitu kan. Pokoknya aturan ini dibuat untuk apa tadi? Bukan gitu maknanya. Dibuatnya peraturan pasti ada pelanggaran gitu, bukan peraturan dibuat untuk dilanggar. Loh kok gitu? Iya, kalau nggak pengen dilanggar jangan bikin aturan. Bukan gitu. Jadi setiap ada peraturan maksudnya biar tidak dilanggar, biar tertib, biar ada kesalahan punya solusi gitu. Aturan itu. Ya sebenarnya kalau hidupnya orang itu tertib saja kayak di surga itu ya enggak. Tapi nyatanya di surga juga ada masalah. Ada cuma nanti ini kan ngarang loh ya. Bukan surga yang itu maksudnya, itu surga yang ketika ada kehidupan kayak Adam Hawa itu ya kan ada masalah kan. Iya. Masalah itu ketidaksesuaian yang seharusnya dengan yang senyatanya. Kan kita pasti bujangan, waduh enak nih. Kalau umpama seandainya jika menikah, wah ada kawan. Iya tetap ada memang setelah dikawin terus ya kasih makan apa lagi? Kita punya kawan, tidurnya ada kawan, ada dikawin kan. Terus kita mau makan cinta apa? Iya kan? Iya, atau tempat tinggal kan seperti itu. Ada kok saya tidak nyangka kok seperti ini, ternyata orang rumah tangga. Nah, baru tahu. Wah enak ya kalau sudah kerja gajinya besar. Enak enggak? Semakin besar gaji semakin besar tuntutannya, tanggung jawabnya gitu. Iya. Sudahlah sampai di sini aja dulu. Dan ini kita nanti ada ya Islam itu pokoknya the best lah. Dalam peraturan itu pokoknya terbaik dan terbukti dan teruji. Ya sehebat-hebatnya KUHP. Kitab undang-undang hukum pidana atau perdata itu. Ya enggak ada yang bisa mengalahkan hukum syariat Islam yang sudah ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya mereka meletakkan dasar-dasar kaidah. Mungkin sampai di sini dulu ini sebagai mukadimah. Ya pendek kata, pokoknya jangan mudah menuduh. Karena ketika salah, maka nanti tanggung jawabnya di sisi Allah sangat besar sekali. Karena pengadilan sesama manusia pertama ya tentang penumpahan darah. Ya bagi kita karena nggak ada masalah ya biasa-biasa saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menjadi orang yang tertuduh, tersangka atau seterusnya. Maka ini hadis ini solusi. Ya, solusinya itu tadi. Kita tidak boleh jalan sendiri, harus ada sultan, harus ada penguasaan, ada kekuasaan, harus ada hukum, harus ada pokoknya lembaga negara yang mengatur ini. Jadi negara itu dibuat itu sebenarnya untuk kemaslahatan. Tapi dasarnya manusia yang punya nafsu, bukannya orang punya kedudukan bersyukur.
tapi malah menyalahgunakan wewenang. Dan ini tidak satu dua, terjadi sepanjang sejarah. Kan ada kita dengar itu, jaksa melanggar hukum, kemudian juga dosen merusak pendidikan, dokter merusak kesehatan, polisi merusak tata tertib, ustadz merusak agama. Ada kemarin kan? Ya sampai-sampai diejek manusia itu sama malaikat. Manusia kok gitu kerjaannya menumpahkan darah, tuntut menuntut, bikinnya selalu perlu atau ini langsung lah gormalas. Gitu. Karena kita punya nafsu, bukan berjuang. Kalau hewan, ya cita-cita terus dia itu, kebutuhan terus, nggak pernah memikirkan sebab akibat karena tidak ada iya nggak ada dia asal hijau asal bisa dimakan nggak peduli itu pot orang bunganya mahal nggak peduli iya asal cairan nggak peduli racun nggak yang penting enak dimakan gitu kan nggak ada pikirannya dari semacam itu. Nah, kalau malaikat nggak punya nafsu dia cuma punya akal mikir aja dia. Tapi sayangnya nggak bisa baca ya. Saya baru tahu itu. Mau baca Quran tuh nggak boleh. Jadi dia tuh hanya pendengar saja ya. Pendengar sama menyampaikan kan. Menyampaikan. Ini. Oke. Habis ini dulu. Demikian yang kita sampaikan. Insya Allah nanti syarahnya kita bacakan. Insya Allah temuan yang akan datang. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.